Salam jumpa rekan-rekan semua. Hari ini kita masuk dalam pelatihan penegakan hukum tindak pidana tumbuhan dan satwa liar. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang didukung oleh Program of Combating Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species in Indonesia. Jadi program dari UNDP untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tumbuhan dan satwa liar. Adapun dasar pelaksanaan pelatihan ini adalah Surat Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 161-DP-D2-7-2020 tentang kurikulum pelatihan penegakan hukum tindak pidana tumbuhan dan satwa liar. Waktu dan tujuan pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan selama 74 jam pelajaran, 29 jam teori dan 45 jam pelajaran praktek yang bertujuan untuk melatih para peserta pelatihan agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, keberanian, dan disiplin sesuai tugas dan jabatan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Sasaran pelatihan, setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu melakukan penegakan hukum pidana tumbuhan dan satwa liar, mampu melakukan penegakan hukum administrasi tumbuhan dan satwa liar, serta mampu melakukan penegakan hukum pidana tumbuhan dan satwa liar dengan pendekatan multidoors. Oleh karena itu, metode pelatihan yang diterapkan adalah konsep pembelajaran orang dewasa dengan sistem blended learning, yaitu menggabungkan pelatihan face-to-face yang real secara langsung dengan pelatihan online, yaitu virtual, yang dibagi dalam 3 kelompok metode pembelajaran. Yang pertama ada metode e-learning, classical learning, dan outdoor learning. Bentuk-bentuk pelatihan ini dilakukan dengan bentuk-bentuk pembelajarannya, yaitu ceramah dari narasumber, praktek lapangan, diskusi kelas, diskusi kelompok, belajar mandiri, dan belajar kelompok. Kita saat ini pesertanya berbagai macam instansi, baik itu pusat maupun daerah. Tentunya kita memerlukan kerjasama dan membangun jaringan kerja yang baik sehingga memudahkan kita semua melakukan tugas dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tumbuhan dan satwa liar. Secara umum, pelatihan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan teori dan pelatihan praktek, yaitu kurang lebih selama 8 hari. Oleh karena itu cukup lama, pelatihan ini saya harapkan teman-teman semua bisa menjaga kesehatan dan bisa menjaga kekompakan dalam belajar. Adapun evaluasi yang dilakukan dalam pelatihan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek akademis, diperoleh dari hasil pretest dan posttest sebanyak 40%, dan melakukan penugasan-penugasan sebanyak 30%. Sedangkan kehadiran, aspek kehadiran itu memiliki bobot nilai 5%. Selebihnya adalah aspek keaktifan dalam belajar, itu 20%. Bagi peserta yang mengikuti pelatihan, ini akan mendapatkan sertifikat. Jadi ada kualifikasi kelulusan, yaitu yang pertama, lulus dengan sangat memuaskan, itu memiliki nilai akhir lebih dari 90%. Lalu lulus dengan memuaskan, nilai akhir 80-90, nilai akhir 70. Itu merupakan batas lulusan. Sedangkan di bawah batas 70 atau batas itu tidak memenuhi passing grade, artinya peserta belum bisa menerima sertifikat. Sertifikat ini secara online disediakan pada saat pelatihan
selesai. Agar pelatihan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, maka tata tertib yang ada di pusat diklat kehutan ini, yang pertama adalah tata tertib tentang kehadiran. Wajib bagi peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan 95% dari total pelatihan, yaitu 70 jam pelajaran dari total 74 jam pelajaran. Yang kedua, hadir tepat waktu minimal 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran online. Yang kedua, tata tertib dan sikap pelaku, yaitu umum, biasa, kita saling menghormati. Yang kedua, tidak melakukan norma atau pelanggaran norma, hukum moral, susila, dan lain-lain. Ini kenapa penting, ini perlu diingat. Banyak orang lupa pada saat melakukan online, mereka tidak siap, baik itu dalam pakaian, maupun mungkin melakukan kegiatan yang lupa menutup di kamar. Demikian juga pada saat video conference, chat, sehingga teman-teman semua wajib membuka live videonya, yaitu secara gambar itu terlihat, jadi bukan pakai foto, jadi live, jadi fotonya live video. Yang kedua, berpakaian rapi pada saat video conference, tidak merokok pada saat conference, juga pada saat tidak berbicara, pastikan laptop Anda, komputer kondisi mute, sehingga tidak terdengar suara-suara dari belakang. Dan ketiga, ada penilaian atas sikap dan perilaku, yaitu sikap mereka yang diamati oleh sikap dan yang tertuang dalam tata tertib, juga sikap dan perilaku yang diamati oleh panitia pada saat kegiatan pembelajaran online. Jadi di situ akan terlihat keaktifan teman-teman dan lain-lain di sana. Lalu penyelesaian tugas, ini hal-hal satu penting juga, yaitu pada saat mengupload hasil tugas-tugas panitia atau tugas-tugas narasumber sehingga tepat waktu, sehingga memudahkan bagi para narasumber untuk melakukan penilaian hasil-hasil tugasnya. Yang kedua, memudahkan bagi narasumber hal-hal apa saja yang perlu dititik beratkan pada saat video conference. Karena apa? Teman-teman sudah membaca terlebih dahulu dan lebih tahu mana yang perlu kawan-kawan penegasan atau penjelasan lebih mendalam, sehingga pada saat video conference dengan narasumber justru lebih banyak membahas tentang yang kawan-kawan belum mengerti. Saya kira itu kawan-kawan semua. Jadi tata tertib dari pelatihan ini, arah kemana tujuannya, dengan harapan kawan-kawan bisa kerjasama setelah melakukan pelatihan ini, mempunyai rekan kerja, jaringan kerja yang sangat baik, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Terima kasih.